Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 4 yang sangat saya banggakan. Baik, pelajaran hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, sebelum Ustazah Anah menjelaskan ke bab selanjutnya, Ustazah ingin menjelaskan kembali tentang dakwah Rasulullah. Baik, tolong kalian perhatikan ya, supaya kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan Ustazah kembali. Baik, di kelas 4 ini kita akan belajar tentang dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan strategi dakwah pada waktu beliau menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, khususnya tentang adanya Allah. Lalu, strategi apa yang dilakukan beliau? Yang pertama, mereka melakukan dakwah bisiri, atau bisa disebut juga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun yang dilakukan di rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Dari dakwah bisiri ini ada 11 orang yang masuk Islam. Ke-11 orang diantaranya ada Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sendiri. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Yang terakhir yaitu Zaid bin Harisah. Ke-11 orang ini diberi sebutan atau diberi nama As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tak sampai di sini saja, beliau terus semangat melanjutkan dakwahnya, yakni melakukan strategi dakwah yang kedua, yaitu dakwah bil jahri atau disebut juga dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat kenabian. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 92. Dalam dakwah ini, beliau mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dalam kalangan Quraisy untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada waktu itu, Bukit Safa masih merupakan suatu bukit kecil yang letaknya berada di samping Masjidil Haram. Dalam dakwah bil jahri ini, dakwah secara terang-terangan ya, hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sebagian besar mereka menolak, baik secara halus maupun secara kasar atau terang-terangan. Mengapa mereka menolak? Karena mereka masih tidak mempercayai adanya Allah, dan mereka masih percaya dengan agama yang mereka anut sejak nenek moyang mereka, yaitu tetap menyembah berhala-berhala. Siapa saja di antaranya yang menolak secara keras, yakni pamannya sendiri bernama Abu Lahab. Bahkan dia mengancam jika dakwahnya terus dilaksanakan, tetap akan membunuhnya. Nah, itu tadi Bu Ana hanya mengevaluasi pelajaran minggu lalu ya. Sekarang Bu Ana akan lanjut. Baik, kalian lebih diperhatikan supaya paham bagaimana tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, anak-anak, dalam perjalanan dakwah
Rasulullah bukan tak ada rintangan yang ia hadapi atau halangan. Beliau dapat tantangan langsung, bahkan dari pamannya sendiri. Siapa tadi pamannya? Yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan tantangan beliau sangat tampak terhadap Rasulullah saat beliau mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Safa. Mengapa Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, Nana? Karena beliau itu ingin menyampaikan atau menyatakan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah. Namun kedua paman beliau sangat menentang, tetap sangat menentang, bersikeras untuk menghalangi dakwah Rasul. Kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat 1-5. Surat tersebut ini menggambarkan ancaman Allah terhadap Abu Lahab karena ia kejam terhadap Nabi Muhammad dan menghalang-halangi dakwahnya. Bukan hanya di situ saja tantangan beliau dalam berdakwah. Ada penentangan dari penguasa Mekah juga. Terus ada pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan bahkan ada penyiksaan terhadap para pemilik budak dan para sahabatnya. Baik anak-anakku kelas 4, dalam hal ini tidak hanya Nabi saja yang mendapat tantangan, namun juga para sahabatnya ditantang oleh kaum kafir Quraisy karena mereka telah masuk Islam terlebih dahulu dan juga ikut menegakkan ajaran Islam. Siapa saja di antaranya yang mendapat tantangan? Yaitu ada Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi Muhammad sendiri, kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq, Fatimah binti Muhammad putrinya, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam. Ingat ya siapa Arqam bin Abil Arqam? Yaitu sahabat Nabi yang rumahnya ditempati sebagai dakwah Islam pertama. Yang terakhir ada Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini ada yang tahu enggak Bilal bin Rabah ini siapa? Yaitu yang pertama kali orang yang mengumandangkan azan. Nah, mereka tetap sangat tabah dalam menghadapi kekejaman kafir Quraisy. Tidak pernah pantang menyerah, tetap semangat pokoknya. Sabar ya, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ya kepada kita. Nah, Nabi kita itu, Nabi Muhammad maksudnya, patut menjadi tauladan kita, contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena beliau adalah sesosok orang yang lemah lembut, sabar, bersikap halus namun bijaksana. Beliau selalu menganggap para pengikutnya sebagai sahabatnya sendiri. Dan mereka selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan tak pernah melakukan kekerasan dalam dakwahnya. Nah, anak-anak kira-kira sebagai generasi muslim yang hebat, anak-anak siap enggak meneladani sifat Rasulullah? Nah, harus siap ya. Apalagi yang laki-laki ya khususnya ya, harus semangat dalam menegakkan ajaran Islam. Nah, anak-anak cukup sampai di sini materi sejarah kebudayaan Islam kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk lebih memahami tentang cerita dakwah Nabi Muhammad, silahkan kalian baca di buku paket sejarah kebudayaan Islam mulai dari halaman 12 sampai dengan 18. Ya. Terima kasih Bu Ana akhiri. Bu Ana harap kalian di rumah tetap sehat, semangat belajar, dan semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Ana akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.